kita menyampaikan di video saya yang dulu ketika ada orang yang menantang saya di depannya aparat, ketika orang itu menantang saya, kamu itu cuma settingan. Iya, saya settingan. Kamu itu cuma hiburan. Iya, saya sampaikan saya hiburan. Kalau dikatakan hiburan, settingan, tidak masalah. Tapi kalau dikatakan saya menipu, tunjukkan siapa yang saya tipu. Tentu ada korban. Itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penggalan video klarifikasinya Samsudin. Kenapa hanya bagian itu yang saya tampilkan, teman-teman sekalian? Dan jelas sekali Samsudin mengatakan grebek dukunnya itu hanya hiburan dan settingan. Menghancurkan dukun-dukun, ya, bertarung dengan dukun-dukun ke daerah sini, ke daerah sana, menggerebek dukun ini, dukun itu semua sudah dikatakan oleh Samsudin sendiri adalah settingan secara terang-terangan dan jelas-jelas, sejelas-jelasnya. Itu setelah ramai video penggerebekan yang dilakukan oleh Bro Marcel. Hebat. Bro Marcel hebat. Walaupun ya mungkin teman-teman juga sudah menonton video klarifikasi dari Samsudin mengatakan bahwa dia akan, ya, bahasanya tanda kutip ya, mengultimatum orang-orang yang menfitnah dia, katanya. Coba tunjukkan gitu ya, tadi di terakhir video, kalau memang saya benar-benar penipu, katanya. Ada nggak laporannya? Begini loh teman-teman sekalian. Kaitan dengan dunia supranatural itu sulit sekali untuk apa istilahnya ya? Kita lihat dari sisi pasiennya lah, atau orang yang meminta pengobatan kepada Udin itu. Banyak hal yang mungkin dia pertimbangkan kalau dia melapor bahwa itu penipuan. Biasanya tidak ada bukti pembayaran. Biasanya kan gitu ya. Soalnya kan biasanya itu istilahnya kan kalau kaitannya dengan ini kan dengan apa namanya ya, supranatural itu kan susah ya. Maksudnya gini, ada jaminan sembuh nggak dari orangnya itu dan sebagainya, itu kan nggak ada ya. Jadi kalau mau dikatakan penipuan juga sulit ya. Maksudnya gini loh ya, Udin itu sudah pintar, mungkin juga dia sudah briefing sana briefing sini dengan pengacaranya, dikasih pendapat dan sebagainya. Memang butuh keberanian sih sebenarnya. Ya, butuh keberanian bagi orang-orang yang merasa dirugikan oleh Samsudin gitu. Bukti-bukti sekecil apapun sebenarnya bisa dijadikan sebuah alat bukti ya. Karena saya yakin minim sekali kalau kaitannya dengan dunia supranatural itu pengobatan gaib itu ya. Di apa istilahnya ya? Diperkarakan itu memang sangat sulit, teman-teman. Dia pandai sekali. Maksudnya berani mengatakan demikian karena memang sulit. Ya paling enggak ya. Biasanya itu kalau masalah oknum-oknum ya, dukun, oknum, ustadz, oknum gus yang palsu ya, biasanya bisa diperkarakan itu ada kaitan tentang misalnya pencabulan. Itu kan ada bukti ya, maksudnya ada mungkin visum, ada bukti percakapan dan sebagainya gitu ya. Tapi kaitannya dengan apa sih istilahnya ya, dia kan bilang kalau seandainya memang benar ada yang merasa ditipu, silakan bikin laporan. Kalau tidak ada itu berarti namanya fitnah dan sebagainya. Itu yang susah teman-teman, butuh keberanian. Saya himbau di sini bagi teman-teman yang merasa dirugikan oleh Samsudin, speak up. Ayo berani. Dukung kebenaran. Anda sudah benar. Jikalau Anda memang merasa ditipu, merasa dirugikan dalam tanda kutip, ditipu dalam tanda kutip ya, oleh perbuatannya Udin dengan berbagai macam cara-cara yang dilakukan. Seandainya memang ada beberapa bukti-bukti yang bisa di apa istilahnya diajukan gitu ya, sebagai bahan pertimbangan bahwa dia melakukan sebuah apa namanya penipuan dan sebagainya. Ayo, jangan takut. Banyak orang-orang di sekeliling Anda yang mensupport Anda, mendukung Anda. Jangan takut atas kebenaran. Ya. Jangan takut atas apa namanya hal-hal yang sekiranya itu merugikan diri Anda dan banyak orang. Saya rasa kalau ada satu orang yang berani, yang lain akan ikut. Jadi
untuk video kali ini ya, saya juga tidak tahu nih apa yang akan terjadi dengan saya dan channel saya juga. Saya juga tidak tahu, tapi saya nggak, dalam arti saya tidak gentar sedikit pun gitu ya, untuk menyuarakan, untuk men-speak up agar masyarakat teredukasi kaitannya dengan pengobatan-pengobatan supranatural yang memang benar-benar membodohi gitu ya, yang benar-benar salah kaprah yang dipraktekkan oleh Udin dan teman-temannya, begitu teman-teman sekalian. Jadi kaitan dengan itu, saya rasa saya ingin mensupport bagi orang-orang yang memang merasa dirugikan, beranilah speak up, beranilah mulai gitu ya, kumpulkan bukti-bukti dan sebagainya sekiranya bisa dijadikan alat pertimbangan untuk pelaporan. Karena saya yakin banyak orang merasa dirugikan. Karena kan memang itu dia, sulit sekali ya. Jadi istilahnya kaitan dengan supernatural itu sulit sekali untuk diperkarakan itu. Saya juga mohon informasinya, mohon apakah ada hal-hal yang harus dilakukan gitu ya, bagi teman-teman yang paham dengan alur gitu ya, alur pelaporan kaitannya dengan praktik-praktik seperti yang Udin lakukan itu, bagaimana cara pelaporannya, tolong di-share ya, tolong beritahu saya juga, boleh ke nomor admin juga, agar bisa saya juga membantu teman-teman yang di luar sana yang kebingungan gitu ya, untuk berani melaporkan gitu. Tahap-tahapannya apa aja, kemudian apa saja alat bukti atau yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sebagai pelaporan gitu. Saya kurang begitu paham. Barangkali ada teman-teman yang bisa memberikan masukan. Mohon di kolom komentar atau di nomor admin Kisodobono, agar teman-teman yang lain bisa berspeak up, bisa berani. Kita sama-sama dukung Bro Marcel, kita sama-sama bareng-bareng kita memerangi pembodohan publik atau orang-orang yang memang mencemarkan makna dari spiritual atau pengobatan-pengobatan secara goib. Jadi dia cemari dengan kepentingan-kepentingan, kemudian padahal dia bukan orang sakti, ngaku-ngaku sakti itu. Tapi sekali lagi saya teman-teman, ya, sihir goib itu ada. Ya, santet guna-guna itu ada. Dan bagaimana cara penyembuhannya ada yang benar. Ya, tapi yang dilakukan oknum-oknum ini, ya Gus Samsudin dan beberapa yang lainnya, itu adalah pembohongan. Ya. Cek video-video saya, bagaimana saya meneliti dengan seksama pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Samsudin. Dari kelapa, yang dibelah kelapa ada itu. Kelihatan dari kelapa itu ada lubangnya di dalam. Sudah dilubangin. Kemudian pengobatan dia yang katanya menarik sihir berupa pasir ya. Kemudian menjadi sesuatu gitu ya. Itu juga saya sudah analisis di video-video saya sebelumnya. Dan itu sangat tidak jelas, bagi orang-orang yang paham akan yakin bahwa yang dilakukan adalah trik semata. Untuk itu teman-teman sekalian, ayo berani speak up. Kita sama-sama mendukung atau support Bro Marcel yang sudah memberanikan diri mendatangi padepokannya Samsudin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendukung channel saya. Untuk kedepannya, kritik dan saran tetap saya buka lebar-lebar untuk kemajuan dan perkembangan channel saya, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.